Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Dengan nikmat dan curahan rahmat, kita dapat hadir melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah yang dapat memotivasi diri kita agar kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan iman dan takwa itu jugalah yang dapat menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, agar terarah khutbah Jumat kita pada kali ini, kita kutip dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat yakni al-maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, aksiru, perbanyaklah, banyak-banyaklah kalian mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yang menghancurkan keledatan, yang menghancurkan kesenangan. Dia itu adalah kematian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis ini kita memahami apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimintakan untuk banyak mengingat mati, bukan dalam rangka untuk menghilangkan semangat kita hidup di dunia. Karena sebagian orang beranggapan ketika dia banyak mengingat mati, hilang semangat hidup di dunia. Tapi yang dimaksud kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah adalah dengan memperbanyak ingat mati agar kita lebih semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal ibadah kita tahu itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini berupa dunia, apakah itu mengejar harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah kita bawa ketika kita mati. Karena yang akan kita bawa mati adalah amal ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayit thalathah. Yang mengiringi orang mati itu ada 3 macam. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu, fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid.
Yang mengiringi orang yang mati itu ada 3. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Keluarga, anak, istri, sanak famili, mungkin dicampur dengan jiran tetangga kita, relasi kita, orang-orang yang mengenal kita. Ketika kita meninggal dunia, ikut mengantarkan kita ke kuburan. Kemudian yang kedua adalah wamaluhu, harta benda. Itu pun kaum muslimin bukan harta yang besar, bukan harta yang mahal, tapi harta yang murah. Kasur, kain panjang, tikar yang dibuat dari daun, serta kain putih yang membalut tubuh kita. Dan itu pun terkadang kain putih berasal dari sedekah orang lain. Mungkin kita kaya, banyak uang, sanggup membeli kain kapan, tetapi yang dipakai kadang kaum muslimin adalah kain kapan yang disedekahkan oleh orang lain. Kadang tidak sempat untuk membeli kain kapan, kadang mungkin merasa tidak harus membeli kain kapan, karena pasti orang nanti akan membawa kain kapan. Seandainya pun kita memiliki mobil yang mewah, yang harganya miliaran, kalaupun seandainya dia ikut ngantar sampai di parkir, fayarji'u isnani, yang 2 itu pulang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keluarga, anak, istri yang katanya cinta dan sayang kepada kita, mereka pulang. Harta benda yang kita bersusah payah mencari selama ini, tidak ada satupun yang ikut kecuali harta-harta benda yang sudah kita sedekahkan, yang pernah kita infakkan, yang kita wakafkan secara umum, yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersama dia di alam kubur 1. Dia adalah amaluhu, amal ibadah kita. Amal itulah yang menjadikan sirajul mudiyun, menjadikan lampu penerang di alam kubur. Ada orang dia kaya di dunia ini, dia berpesan kepada anaknya, kalau ayah nanti mati, bangunkan kubur yang mewah, pasangkan lampu 4 buah yang sekian watt, belikan spring bed yang secukup dia. Kalaulah seandainya kaum muslimin itu dilaksanakan oleh anaknya, dibangun kuburan yang mewah, pakai spring bed, pakai AC, pakai lampu, mungkin secara zahir kalau kita melihatnya, orang dalam kubur itu tenang. AC-nya ada, lampunya ada, perlu dipasang kulkas di dalam. Mungkin si mayat kehausan, dia bisa minum. Anggapan kita kaum muslimin. Tetapi pada hakikatnya alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu hadis minat dunia wal akhirah, pembatas antara dunia dengan akhirat, yang tidak bisa kita buat-buat, yang tidak bisa kita samakan antara dunia dengan akhirat tersebut. Semewah apapun kita bangun kuburan kita, kita tembok kiri dan kanan, dipasang AC, tapi pada hakikatnya kaum muslimin, alam barzakh itu tidak di tempat yang dia bangun itu. Maka amal saleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia itu yang menjadikan sirajul mudiyun, menjadikan lampu penerang di alam kubur kita. Bahkan kata Nabi SAW, kuburan itu ada 2 keadaan. Al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niran. Kuburan itu ada kalanya seperti taman dari taman syurga, dan ada kalanya kuburan itu seperti lubang dari lubang api neraka. Tergantung kita yang hidup di dunia ini. Kalau kita ingin kuburan kita seperti dari lubang seperti taman dari taman syurga, kebanyaklah kita melakukan amal salih, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya.
Karena kaum muslimin banyak orang melaksanakan perintah Allah, kalimat sesungguhnya itu tidak. Cuma hanya melaksanakan perintah Allah saja, sesungguhnya belum tentu. Karena yang dikatakan sesungguhnya itu yang sesungguhnya dia melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak orang yang sholat cuma hanya karena melihat orang banyak. Orang sholat, dia sholat. Hari Jumat kita ke masjid, yuk rame-rame ke masjid. Tapi mereka belum serius dalam melaksanakan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika seorang tadi masuk ke liang kubur, yang menemani dia adalah amal saleh. Makanya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hadis tadi kita diperintahkan untuk banyak mengingat yang menghancurkan kelezatan, yang menghancurkan kenikmatan, yang menghancurkan kesenangan, agar kita semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surah At-Takatsur. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Sebagian tafsir mengatakan alhaakum syagalakum an ta'ati rabbikum. Alhaakum, yang membuat kalian lalai, terpedaya, terpesona, sibuk dengan masalah urusan dunia. Sibuk memperbanyak harta benda, kekayaan dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan penyesaran? Hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka masuk ke liang kubur. Tatkala mereka masuk ke liang kubur, barulah mereka merasakan penyesalan apa yang telah pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tapi apa boleh kaum muslimin, apa boleh buat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa lagi diulang kembali untuk hidup. Bahkan tatkala jenazahnya masih terbaring di atas rumah, belum dimandikan, belum disolatkan, belum dikafankan, belum disolatkan, belum dikuburkan, dia sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Jasadnya masih terbaring di atas rumah, tapi ruh sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Tatkala nyawa manusia dicabut oleh malaikat maut, si jenazah itu mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Dia memohon minta dikembalikan lagi ke dunia, dikembalikan ruhnya lagi ke dalam jasadnya. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku beramal salih. Fima taraktu, karena aku banyak meninggalkan kewajiban-kewajibanku semasa hidup di dunia. Kata Allah, kalla fa innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Ucapan yang kamu ucapkan adalah ucapan omong kosong. Berapa tahun aku berikan umur semasa hidup di dunia? Berapa banyak waktu yang kuberikan kepada kalian semasa hidup di dunia? Tapi kemana kalian habiskan? Hal itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaman 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'an umrihi fima afnah. Tidak akan melangkah setapak pun seorang hamba nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Kakinya tidak akan melangkah satu langkah pun nanti, sehingga akan diminta pertanyaan, pertanggungjawaban
dari apa yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Sebagaimana dalam surat Takasur ayat yang terakhir Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah semasa kita hidup di dunia. Terutama nikmat yang diminta pertanggungjawaban adalah an umrihi fima afna, tentang umur. Kemana kalian habiskan umur? Sekian tahun kita hidup di dunia ini, kemana saja kita habiskan hidup kita? Apakah saat penuh dengan santai, sibuk di lapau? Coba kaum muslimin, pernah tidak kita menintrospeksi diri kita, manakah banyakan kita duduk di surau daripada duduk di lapau? Pernah tidak kita menghitung-hitung kaum muslimin? Sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazanu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab kalianlah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum Allah nanti menghisab di yaumil hisab. Timbanglah diri kita sebelum nanti Allah menimbang di yaumil mizan. Mana banyak taat kita kepada Allah dari maksiat kita? Mana banyakan kita lalai daripada ingat kepada Allah? Mana banyakan kita syukur daripada kufur kita? Mana banyakan kita duduk di surau daripada di lapau? Mana yang lebih kita pentingkan, urusan dunia kita atau urusan akhirat kita? Mana yang kita dahulukan kaum muslimin? Sudahkah kita menghitung-hitung itu? Selama kita hidup di dunia sekian tahun, 60, 65, 70 tahun, berapa tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dunia? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah waktu-waktu yang telah diberikan kepada kita. Nabi SAW pernah mengatakan, khairun nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia Allah berikan umur yang panjang, dengan umur yang panjang itu semakin baik amal ibadah yang dia lakukan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala 'umruhu sa'a 'amaluhu. Semakin panjang umur diberikan oleh Allah, tapi semakin buruk amal ibadahnya, semakin malas, semakin enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Kemudian wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmu yang sudah kita peroleh. Apakah kita mengikuti kajian-pengajian, perwiritan? Apakah itu mendengarkan khutbah-khutbah Jumat? Banyak nasihat yang sudah kita dengarkan. Setiap minggu, mungkin pada umumnya kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat. Dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi SAW. Itu sudah merupakan sebuah ilmu, pengetahuan bagi kita. Sudahkah kita amalkan ilmu itu? Atau cuma hanya sekedar disimpan, hanya sekedar pengetahuan saja? Kita tahu ini halal, kita tahu ini haram, cuma hanya sekedar itu, tapi kita langgar. Yang diharamkan oleh Allah, mana dilarang oleh Allah. Kita tahu itu dilarang oleh Allah, kita tahu itu diharamkan oleh Allah, tapi tetap kita langgar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya sekedar itu kaum muslimin? Akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh. Sudahkah kita amalkan atau tidak? Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa min aina anfaqah, tentang harta benda yang kita miliki. Ini ditanya dua, dari mana dan kemana? Dari mana harta itu kita peroleh? Dari usaha apa? Apakah dari barang yang halal? Apakah dari barang yang haram? Kalau dia berasal dari barang yang halal, apakah sudah dikeluarkan kepada hal-hal yang bermanfaat? Sebab banyak harta orang yang halal kaum muslimin, tapi dia keluarkan harta itu kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kepada hal yang tidak bermanfaat, berpoya-poya dengan hartanya. Akan diminta pertanggungjawaban.
Dia lulus ketika ditanya harta itu dari mana diperoleh, dari barang yang halal. Tapi dia belum lulus ketika ditanya harta itu kemana dikeluarkan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian wa an jasmihi fima ablah. Tentang tubuh yang disehatkan oleh Allah. Tubuh sehat, bugar, kekal. Kemana kita habiskan, kemana kita gunakan? Kaki, kemana kita langkahkan? Tangan kita kemana kita lenggangkan? Sudahkah banyakan kaki dan tangan yang kita langkah dan kita lenggangkan tadi menuju hal-hal yang baik? Kaum muslimin dan umat rahimakumullah, tidak sedetik pun, tidak semenit pun, tidak sejam pun, semua apa yang sudah kita rasakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu gelas air yang kita minum, satu potong roti yang kita minum, itu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan nasi yang kita makan kaum muslimin akan diminta pertanggungjawaban. Nasi yang kita makan itu kita sehat dibuatnya. Untuk apa kita gunakan? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu sebagaimana pesan Nabi SAW tadi, aktsiru dzikra hadhil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat yang menghancurkan kenikmatan, yang menghancurkan kelezatan, yang menghancurkan kesenangan, kebahagiaan. Dia adalah kematian. Kalau kematian itu sudah datang, berapa nikmat, senangnya, mewahnya kehidupan kita akan hancur kaum muslimin. Tapi sebagaimana yang kita katakan tadi, untuk mengingat itu adalah tujuannya untuk membuat kita semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, juga pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ista'iddal maut qabla nuzulul maut. Persiapkanlah kematian sebelum kematian itu datang menjemput kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita dan untuk menyemangat kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah menuntut ilmu, belajar, karena dengan ibadah yang kita lakukan itu kita semangat melakukannya. Kalau amal ibadah itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau amal yang kita lakukan itu tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, asal buat saja, asal kerjakan saja, pasti tidak ada kepuasan dalam diri. Itu cepat orang berhenti dalam melakukan amal yang seperti itu. Oleh sebab itu kita dituntut untuk senantiasa belajar dan belajarlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى والعصر, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah mengatasnamakan waktu
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, mereka yang saling nasihat menasihati, mau memberikan nasihat dan mau diberi nasihat. Bil haqq, dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه رسول الله اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.